Tapi di Monaco, negara yang dikenal sebagai tempat orang-orang kaya. Negara kecil terkecil kedua di dunia setelah Vatikan yang tak meminta pajak kepada warga mereka, tidak ada pajak dari pendapatan ataupun properti. Padahal harga tanah di Monaco merupakan yang termahal di dunia. Paling tidak menurut Geography Now pada awal November 2018, tanah di Monaco memiliki label sekitar 658,3 juta rupiah per meter persegi. Tapi tidak ada pajak properti. Satu-satunya pajak yang diterapkan adalah dari produk dan jasa sekitar 20%, masih lebih kecil daripada pajak tempat hiburan malam di Indonesia. Andaikan berpatok pada pendapatan per kapita negara, laporan dari Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB menyebut Monaco masih ada di bawah Indonesia ataupun negara-negara lain pada 2016. Namun jika melihat rata-rata gaji yang didapat, Monaco jelas lebih tinggi dengan 4.300 euro alias 71 juta per bulan. Sementara kota lain di Eropa seperti London, Paris atau Roma tidak ada yang mencapai 3.000 euro per bulan. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football. Dengan latar yang mapan, kenapa AS Monaco masih memiliki supporter garis keras? Semua bisa dijawab dengan sederhana sebenarnya. Meski dalam pemahamannya, supporter garis keras lebih sering lahir lewat kelas pekerja atau buruh, itu ciri khas dari Inggris, tak dapat menggambarkan negara-negara lain. Dalam buku Ramon Spike, Understanding Football Hooliganism, A Comparison of Six Western European Football Club, para buruh biasanya membentuk komunitas hooligan bukan ultras. Gaya tersebut hanya populer di Inggris dan Belanda, sementara Italia, Jerman, Spanyol, dan Prancis lebih ke arah ultras. Awalnya Erik Dunning menyebut hooligan dan ultras sebagai sesuatu yang sama. Namun Spike menggunakan temuan Rodriguez Diaz untuk menjelaskan perbedaan ultras dengan hooligan dari status sosial mereka. Saat hooligan dibentuk oleh kelas pekerja, ultras lebih dikenal sebagai kelompok orang berbeda. Mayoritas anggota mereka bahkan pelajar. Melihat hal tersebut tidak aneh jika pada akhirnya AS Monaco juga memiliki kelompok garis keras sekalipun mereka bukan buruh. Lagi pula mayoritas warga Monaco bukanlah asli dari daratan tersebut. Hanya 22% warga Monaco yang monegasques atau penduduk asli. Sisanya adalah keturunan Prancis, Italia, Jerman, Belgia, dan lain-lain. Bahkan 3 bahasa utama di Monaco adalah Prancis, Italia, dan Inggris. Secara demografik, ada alasan mengapa AS Monaco memiliki kelompok supporter garis keras, tapi siapakah mereka? Hanya dengan mengetik 3 kata di atas dalam kolom pencarian Google atau Yahoo, MSN apapun yang kalian gunakan, situs resmi dari Ultras Monaco 1994 UM94 akan muncul. Seperti namanya, kelompok supporter ini dibentuk pada 1994. Melalui situs resmi tersebut, mereka bercerita bagaimana UM94 dibentuk oleh seseorang pemuda di tengah musim 1993-1994. Mereka juga mengatakan bahwa UM94 lahir karena pemuda tersebut merasa kehilangan arah setelah Scunthorpe dibubarkan pada 1993. Scunthorpe merupakan kelompok ultras pertama yang dimiliki oleh klub. Kelompok ultras tersebut memiliki logo seekor ular kobra, namun juga dibagi lagi menjadi beberapa grup seperti Bulldog, Viking, dan South Boys. Popularitas dari Scunthorpe kemudian menjadi awal dari bubarnya kelompok itu. Pasalnya mereka mulai mengganggu supporter-supporter lain yang tak memiliki ikatan pada Scunthorpe. Pada 1993, sebuah insiden terjadi di Nantes dan membuat Scunthorpe dibubarkan. Roh dari kelompok ultras pertama AS Monaco yang lahir sejak 1986 kini dijaga oleh UM94. Scunthorpe atau UM94 bukan satu-satunya kelompok ultras yang mengiringi AS Monaco. 1994, kelompok ultras lainnya, Inferni Biancorossi juga lahir. Mereka memiliki hubungan yang dekat dengan UM94. Namun untuk menjadi anggota Inferni Biancorossi butuh sebuah perjuangan yang lebih besar. Setiap anggotanya diwajibkan untuk ikut ke pertandingan tandang dan menjaga nilai-nilai ultras mereka. Seiring waktu berjalan, hal ini tidak bisa dipertahankan. Meski banyak dari para pendiri Inferni Biancorossi yang setia menjalani syarat tersebut, tapi mereka hanya hidup hingga 2010. Mengingat hubungan yang dekat dengan UM94, terkadang anggota Inferni Biancorossi masih ikut menjaga klub kesayangan mereka bersama saudaranya tersebut. Sebenarnya ada juga kelompok supporter AS Monaco yang bermarkas di Paris, mereka disebut Heracles, tapi masa hidup Heracles hanya 6 tahun dari 2003 hingga 2009. UM94 merupakan kumpulan warga Monaco yang mencintai klub mereka karena Toulouse Monegasques bukan sekedar tim sepak bola, tapi juga representasi negara. Itu mengapa mereka setia dan memiliki ekspektasi tinggi kepada klub. Permainan yang diperlihatkan oleh anak-anak asuh Thierry Henry adalah bagaimana Monaco dipandang oleh dunia.
Ketika kondisinya seperti saat ini, kalah dari Reims, Strasbourg, PSG, dan klub Brugge, wajar jika amarah keluar dari mereka. 6 pertandingan tanpa kemenangan di semua kompetisi dan berada pada zona merah Ligue 1 bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Suar di pertandingan melawan Reims bukan satu-satunya tingkah buruk pendukung Monaco. Mereka juga pernah mengutuk Kylian Mbappé saat pemain muda sensasional tersebut dirumorkan hengkang. Tapi pihak UM94 tahu tidak ada pemain yang lebih besar dari klub. Kami mengecam sikap Mbappé dan pemberitaan ini. Kami ingin mengingatkan Mbappé bahwa tidak ada sosok yang lebih besar dari klub. Kami akan terus berusaha jadi yang terbaik di Prancis dengan ataupun tanpa Mbappé, terus mereka. Sebenarnya tidak perlu sebuah aksi yang merusak pertandingan untuk menyadari kehadiran mereka. Dalam sejarahnya, UM94 dikenal sebagai kelompok supporter yang damai. UM94 satu-satunya tempat bagi mantan anggota Ultras Monaco yang lain untuk bisa meluapkan gairah mereka kepada klub. Mereka juga dikenal memiliki pandangan untuk menolak segala bentuk radikalisme dalam tubuh Ultras. Berusaha berdiri secara independen untuk terus mencintai AS Monaco tanpa syarat, itu semua ditulis di situs resmi UM94. Contoh positif dari UM94 terjadi di Liga Champions tahun lalu saat bertemu Manchester City. Saat itu AS Monaco menang 3-1 di kandang dan kemudian lolos ke 8 besar setelah unggul gol tandang dalam laga beragregat 6-6. AS Monaco seringkali disebut sebagai klub instan tanpa atmosfer karena setelah kembali dari Ligue 2, nama-nama tenar seperti James Rodriguez dan Falcao datang ke Stade Louis II. Tapi saat pertemuan kedua melawan Manchester City di Monaco, mereka memperlihatkan bentuk aslinya. Kami sering menjadi bahan tertawaan, mereka bilang tidak ada atmosfer di sini, tapi kami berhenti merespon media yang mengatakan hal itu tentang supporter AS Monaco, ungkap Jean-Paul Cau, salah satu pendiri Scoundfold kepada Telegram. Monaco mungkin negara kaya dengan gaji puluhan juta per bulan, tapi bukan berarti warganya memandang sepak bola sebagai sebuah hiburan belaka. AS Monaco mungkin membutuhkan uang untuk kembali bangkit dan kembali dipandang, tapi mereka bukan klub instan. Monaco selalu memiliki pendukung garis keras dari era Glenn Hoddle dan Mark Hadley tinggal di Stade Louis II. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.